Ibu sekalian, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Junedi, bahwa perjalanan yang sedang kita tapaki bersama ini adalah perjalanan yang teramat sangat mulia. Jarang ada orang yang mau terlibat. Ya. Jadi kalau tadi misalnya punten gitu kan, Kang Yana ayah tuh ayah di kaderna gitu. Memang tidak terlibat dalam agenda kegiatan dakwah ini adalah bukan sesuatu yang akan membuat kita menjadi apa gitu. Ya, makanya akan sedikit orang yang tertarik gitu. Ya, akan sedikit orang yang tertarik untuk bersama-sama kita istiqomah di jalan kebaikan ini. Ya, di jalan kebaikan ini. Nah, oleh karena itu patut kita syukuri bersama bahwa jalan yang sedang kita tapaki ini adalah jalan yang Allah ridhoi. Ya, jalannya para nabi dan rasul Allah. Jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memang jalan dakwah ini adalah jalan yang jalan yang bukan sesuatu yang menjadi spektakuler gitu. Ya, jadi bukan sesuatu yang spektakuler gitu. Dakwah ini akan terus berjalan begitu ya. Ya. Disukai atau tidak disukai, jalan ini akan terus berjalan. Ya. Tetapi sejarah membuktikan suatu saat nanti bahwa Allah itu akan memenangkan dakwah ini. Ya, walaupun di tengah perjalanan dakwah ini begitu banyak gitu kan, begitu banyak rintangan segala macam, yakinkan bahwa suatu saat nanti Allah itu akan memberikan kemenangan kepada dakwah ini, dan itu yang harus menjadi keyakinan kita. Ya, yang harus menjadi keyakinan kita. Oleh karena itu perlu kiranya mungkin kita mensyukuri gitu, kita istiqomah di jalan ini. Ya, dulu menjadi anggota dewan anak begitu, lalu kemudian sekarang sudah tidak menjadi anggota dewan lalu keluar dari dakwah, enggak gitu. Mau jadi ketika Allah takdirkan kita menjabat satu jabatan tertentu atau tidak menjabat satu jabatan tertentu, jalan ini adalah jalan yang kita tapaki bersama-sama. Ya, jalan yang akan terus kita tapaki sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Ya, mau jadi ketua DPC, mau tidak jadi ketua DPC, mau jadi ketua DPD atau mau tidak jadi ketua DPD, mau jadi aleg atau mau tidak jadi aleg, jalan ini akan terus kita tapaki bersama. Ya, anak 10 tahun jadi anggota dewan, sekarang sudah, ya jalan ini terus gitu, tidak keluar dari rel ini. Ya, tidak keluar dari rel dakwah yang sedang kita tapaki bersama-sama. Ya. Nah, ayat Al-Quran yang tadi Anda bacakan di dalam surat Al-Insyirah, ya, dengan kalimat Allah membuka dengan kalimat ayat dengan alam nasrah laka sadrak. Ini sebetulnya kuncinya di sini gitu. Ya, kenapa kita tetap istiqomah begitu ya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, karena hampir rata-rata jalan yang diridhoi oleh Allah itu sedikit penghuninya. Ya, jalan yang diridhoi oleh Allah itu sedikit orang-orang yang bisa. Ya. Majelis taklim bisa kehitung gitu kan. Ya. Pengajian-pengajian bisa kehitung kan jumlahnya gitu. Majelis taklim bisa kehitung, yasinan juga bisa kehitung. Ya. Salat wajib juga bisa kehitung, ya. Salat subuh juga bisa kehitung. Jadi memang jalan yang Allah ridhoi ini adalah jalan yang memang begitu banyak orang yang tidak suka begitu. Ya. Jalan kebenaran yang sedang kita tapaki bersama ini, betapa banyak orang yang tidak suka gitu. Ya, betapa banyak orang yang tidak suka. Justru kalau kata Ustadz Hilmi menyampaikan, ketika antum sedang berada di jalan dakwah, ngeunah wae, jangan-jangan jalan dakwahnya yang salah. Jadi kalau antum misalnya berada di jalan dakwah tapi ngeunah wae rute gitu kan, ya selalu enak gitu, mulus gitu kan, gitu.
Ya, mulus aja jadi pejabat terus gitu kan. Embung eureun-eureun jadi anggota dewan. Ya, embung eureun-eureun jadi anggota. Hayang ya terus. Mun bisa mah terus jadi anggota dewan kabupaten tingkat langsung ke provinsi. Di provinsi langsung ke pusat kan gitu. Di pusat langsung ke akhirat gitu. Juga aya anggota dewan di akhirat. Ya. Jadi kata Ustaz Dili guru kita mengatakan bahwa ketika antum berada di jalan dakwah ini, yang antum rasakan itu selalu saja nikmat wahe gitu. Ya. Selalu nikmat saja. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah dari jalan dakwah yang sedang kita tapaki. Karena memang sunnatullahnya jalan dakwah yang sedang kita tapaki ini adalah akan banyak orang yang tidak suka. Ya, akan banyak orang yang tidak suka. Dan itu sunnatullahnya. Ya. Hatta sekalipun ketika dakwah ini masuk wilayah politik misalnya, akan banyak orang yang tidak suka. Karena akan terganggu kepentingan-kepentingan mereka. Ketika kita istiqomah di jalan kebenaran, mereka istiqomah di jalan kesalahan, akan terganggu mereka. Ya, akan terganggu. Kan hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad pun juga begitu gitu. Hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad, diutusnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, itu orang-orang musyrikin Quraisy itu merasa terganggu begitu. Padahal yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad adalah ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran kebenaran, ya, bukan ajaran yang salah gitu, tapi ajaran-ajaran kebenaran. Oleh karena itu, wabillahi rahimakumullah, ya, ketika kita istiqomah di jalan dakwah ini, terus sing salabar lah, sing salabar gitu berada, nupang sabar nepi ka itu kan Kang Jana di baheula teh. Sabar itu robah gitu. Istiqomah we gitu kan. Ya. Nah, ini juga istiqomah Kang Idin walaupun dulu dinamikanya sempat kan. Sempat luar biasa tapi istiqomah. Ya. Nah, ini yang kiranya mungkin ana sampaikan kepada antum semuanya. Bersabarlah di jalan ini. Ya. Bersabarlah di jalan ini karena sesungguhnya jalan ini adalah jalan yang begitu banyak rintangan, tetapi endingnya akan membuat kita menjadi nyaman, bahagia. Ya, endingnya akan membuat. Kan seperti itu juga yang digambarkan oleh Rasulullah itu, jalan pi surgaeun mah banyak rintangan, ya, banyak onak dan duri, tapi jalan pi nerakaeun mah lesa. Lempeng, lesa, ngeunah gitu. Jalan pi nerakaeun mah kan gitu kan? Jadi tidak ada setan yang mengganggu untuk menuju jalan neraka gitu. Da setan mah ayana oge dina jalan pi surgaeun. Ya, moal aya setan ngaganggu jalan pi nerakaeun gitu. Setan ngaganggu moal. Jadi kalau misalnya kita merasakan hidup tuh nikmat terus jangan-jangan pi nerakaeun itu gitu kan. Jangan-jangan sesuatu yang salah gitu. Nah, ketika misalnya kita mendapati jalan ini, misalnya jalan ini ternyata masya Allah begitu banyak, karena jalan surga itu jalan yang berliku, tetapi ujungnya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, kan orang itu betapa banyak yang tidak bersabar di jalan ini gitu, ya, karena kesalengkah, ges aduh-aduhan baik kan gitu, ya, naon atuh udah untungna aja untungna gitu, amplop teu meunang, kejo teu meunang gitu. Naon atuh ieu mangan saukur ngobrol ieu wungkul gitu naon gitu. Oleh karena itu bersabarlah di jalan ini. Nah, Allah mengungkapkan dalam surat Al-Insyirah itu alam nasrah laka sadrak. Jadi kuncinya kalau kita ingin tetap berada bersabar dalam istiqomah dan bersabar dalam jalan kebaikan, jalan Allah, jalan yang Allah ridhoi ini adalah alam nasrah laka sadrak. Jadi harus berlapang dada. Alam nasrah laka sadrak, bukankah Allah telah melapangkan dadamu, kata Allah dalam Al-Qur'an. Ya, bukankah Allah telah melapangkan dadamu? Ini lapang dada ini adalah kunci. Ya. Jadi lapang dada, yang dimaksud dengan lapang dada itu toleran. Yang dimaksud dengan lapang dada itu adalah selalu selalu memaafkan. Itu lapang dada, selalu memaafkan. Ya, termasuk juga lapang dada itu adalah selalu memahami terkait dengan orang lain. Itu juga bagian dari lapang dada. Ya, makanya alam nasrah laka sadrak. Bukankah Allah telah membukakan melapangkan dada? Ya, kalimatnya alam nasrah laka sadrak.
Ya. Jadi setelah Allah melapangkan dada itu akan ada tugas. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Karena Allah akan meletakkan sebuah amanah yang besar di punggungmu. Amanah yang besar itu adalah amanah dakwah. Amanah yang besar itu adalah amanah untuk tetap istiqomah di jalan kebenaran. Ya. Jadi ketika Rasulullah itu akan diberikan sebuah amanah yang besar oleh Allah, maka langkah yang kunci yang paling utama itu adalah berlapang dada. Ya, berlapang dada dulu gitu. Ya. Jadi disebut berlapang dada itu baperan gitu kan. Itu kan lapang dada. Coba bayangkan namun di jalan dakwah baperan, enggak saya juga nama karak sapa gitu sebenarnya. Tepundungan. Itu lapang dada itu kan teu baperan. Tepundungan. Gitu kan. Apalagi ketika kita menyaksikan di media medsos. Kalau kita tidak berlapang dada, aduh seribu we. Bahkan bisa jadi suudon ya orang teh. Iya kan? Gitu. Makanya alam masalah kasar. Ya. Tidak boleh kita berada di jalan dakwah ini baperan, tekaupan, baperan, tekaupan, pundungan. Dalam masalah kasar. Ketika antum berada dalam jalan ini betapa pundungan gitu kan. Harus lapang dada bahwa di balik ujian ini Allah itu akan selalu memberikan kemudahan gitu. Karena kan ayat berikutnya fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri eta teh nyambungna teh kadinya lamun urang geus lapang dada. Kalau kita sudah berlapang dada, maka seberat apapun amanah dakwah yang kita pikul, Allah itu akan selalu membersamai dengan kemudahan. Gitu. Nyapan kunci lapang dada itu bukan hanya sekedar memikul amanah dakwah. Da rumah tangga oge lamun teu lapang dada kan. Oh, rame wae atuh. Iya kan? Iya. Jadi kalau tidak lapang dada tuh rumah tangga tuh, makanya berlapang dada ini. Ya. Jadi lamun aya istri bawel berlapang dada. Dan memang karakternya awewe memang gitu kan. Coba bayangkan lamun setia mah awewe na bawel, salakina bawel beratayuda. Perang gitu kan. Ya. Itu kan lapang dada gitu kan. Ya. Bawel istri kan tekaupan kita lamun geus nguruskeun masalah duit nanti gitu kan. Gitu kan lamun urusan masalah duit gitu namina istri gitu kan. Apik gitu. Duit eueuh 1000 oge ditanyakeun. Teliti kan gitu. Pada cek urang mah tuh kan mereka batur oge 2000 eta kurang 1000 masih ditanyakeun kan. Ya. Jadi alam nasrah laka sadrak, lapang dada ini adalah kunci kesuksesan segala-galanya. Ya. Jadi dalam rumah tangga pun juga berlapang dada. Ketika kita mengelola punten gitu kan, mengelola bacun, mengelola ado pun juga dengan beragam karakter, berlapang dada. Aya ado grup. Ieu mah ditelepon teu diangkat, di SMS teu dijawab. Aya nu kitu misalnya. Kan aya laguna gitu kan ditelepon teu diangkat wae gitu. SMS enggak dijawab gitu. Jam 12 peuting ka karak nyebut nanti awan we wungkul. Apa nu sadcun abdi teu tiasa geus peuting sia ayeuna mah. Bari nagelikona ge geus anggeus. Bubaran. Iya kan? Jadi berlapang dada begitu ya. Berlapang dada. Sebab kalau kita tidak berlapang dada lalu kemudian kita keras kepada mereka, ya cek maranehna teh. Nah, orang cicing didinya teh bebenangan naon diambek hongkong. Atau bagi kabur lang faddu min haulik. Kata Allah dalam Al-Qur'an, andaikan engkau keras kepada mereka, lang faddu min haulik. Mereka itu akan meninggalkan dari lingkaranmu gitu. Ya, meninggalkan dalam lingkaranmu.